Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran Seni Budaya kelas 7 semester 2 SMP Negeri 2 Lumar. Bersama saya Yulianus Gianse SPD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap selalu sehat dan bersemangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini, kita akan membahas materi teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil, di mana materi ini diambil dari kompetensi dasar 3.3, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil, dan kompetensi dasar 4.3, membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam. Berikut adalah peta kompetensi pembelajaran pada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ada tentang pengertian, jenis, dan sifat bahan tekstil, kemudian jenis dan bahan pewarna, serta teknik-teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Pada pembelajaran minggu lalu, kita telah membahas tentang pengertian, jenis, dan sifat bahan tekstil, serta jenis dan bahan pewarna. Bapak harap kalian masih ingat ya. Pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teknik-teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil, kemudian dapat mendeskripsikan teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil, dan dapat mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Di Indonesia, terdapat banyak sekali bentuk ragam hias yang dapat kita temukan khususnya pada bahan tekstil. Untuk membuat karya ragam hias pada bahan tekstil diperlukan teknik-teknik tertentu. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Misalnya sulam, batik, sablon, tenun ikat, bordir, dan songket. Teknik menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan untuk dekoratif dengan menggunakan alat jahit seperti jarum sulam, benang, dan pemindangan. Selain benang, hiasan untuk sulaman dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Berikut ini adalah contoh karya dari teknik menyulam. Teknik membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak, dan celup dengan warna. Batik tulis menggunakan canting, sedangkan batik cetak menggunakan cetakan, dan batik celup menggunakan ikatan. Ada 3 jenis batik yang kita kenal di Indonesia. Berikut ini adalah contoh dari karya teknik membatik. Teknik sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Proses penyablonan menggunakan screen sablon dan rakel sablon dalam proses pengerjaannya. Berikut ini adalah contoh dari karya sablon. Teknik tenun ikat adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami.
Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun, bukan mesin. Berikut adalah contoh dari karya tenun ikat. Kemudian, teknik bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Ada perbedaan antara bordir dan sulaman, yaitu terdapat pada alat yang digunakan. Pada sulaman menggunakan tangan, sedangkan bordir menggunakan mesin bordir. Berikut ini adalah contoh dari karya membordir. Teknik soket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. Selain benang emas atau perak, ada jenis benang sutra yang berwarna, ada yang menggunakan benang sulam, ada yang menggunakan benang katun berwarna, dan sebagainya. Tetapi, semua jenis benang tersebut dipergunakan untuk menghias permukaan kain tenun. Bentuknya seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan menenun dasar kain tenunnya. Berikut ini adalah contoh dari karya teknik soket. Setelah memahami materi tadi, tugas kalian silakan amati gambar di samping ini. Kira-kira teknik apa saja yang dipakai? Apakah menyulam, membatik, menyablon, tenun, bordir, atau teknik soket? Tulis jawaban kalian pada buku tugas seni budaya seperti contoh berikut ini. Apa bisa dipahami? Untuk materi berikutnya, kita akan membuat karya dengan berbagai motif beragam hias pada bahan alam. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya.